Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas saham sebuah bank gitu ya, walaupun memang bukan bank besar, tapi ini bank yang anehnya gitu ya, dia mulai memasuki si stage to uptrend. Memang nggak banyak gitu ya si bank ini. Kalau saya lihat sih ya ada dua lah yang setidaknya membentuk VCP, dan salah satunya adalah si PNBN ini atau Bank Pan Indonesia, atau kita yang kenal dengan Bank Panin. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kalau secara garis weekly gitu, nah dia membentuk si resisten di sini gitu ya. Nah sayangnya kemarin gitu ya udah kelihatan banget, dipaksa pas hari penutupan di Jumat, dia dipaksa untuk di bawah resisten ini, jadi tailnya doang gitu yang naik gitu. Dan alangkah baiknya kalau dia memang benar-benar bisa closing di atas si garis weekly ini gitu. Sayangnya belum gitu. Nah, walaupun memang kalau secara chart daily gitu ya, dia udah sempat nge-break gitu, tapi diturunin lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya di sini memang dibilang udah VCP banget belum, tapi dia cukup membentuk base gitu ya. Volatilitasnya masih 11%-an gitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga gitu ya, nah si ini tuh baru banget mulai masuk si stage to uptrend. Ya kan? Nih 100 MA 150 baru keluar dari 200 pun di daerah sini gitu. Jadi dia benar-benar baru ngebalik yang tadinya sebelumnya naik turun, dan ini tentunya ada garis resisten ini. Selanjutnya pasti ada di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tembus di sini ya target berikutnya adalah di sini gitu ya. Cuman ini pun cukup tinggi juga gitu ya, kalau kita lihat risk rewardnya 23% gitu kalau kita ngikutin ini gitu. Tapi risknya memang masih cukup tinggi, volatilitasnya masih cukup banyak gitu. Kita akan melihat lagi gitu ya, apakah benar-benar bisa menjadi sebuah saham yang menarik atau enggak gitu. Dan kalau kita lihat memang di si ini ya, ada Minervini trend template yang di trading view ini, kalian tinggal lihat aja, tinggal cari. Ini adalah sebuah indikator, dan kalau kita lihat gitu, nah ini si trend template dari simak Minervini, apakah harganya berada di atas MA 150 dan 200? Iya gitu ya. MA 150 berada di 200, iya. MA 200 setidaknya sudah trending, sudah naik gitu ya, setidaknya selama 1 bulan atau 22 hari, iya. MA 50 berada di atas MA 150 dan 200, iya gitu ya. Sekarang dia trading di atas MA 50, iya. Harganya 25% di atas harga terendah selama 1 tahun, iya gitu ya. Dan harganya berada di antara 25% di plus minus gitu ya, plus minus 25% di harga tertinggi selama 52 tahun, ya. Dan RS ratingnya lebih dari 70, ya. Nah ini sebetulnya RS rating ini yang biasanya jarang-jarang bisa lebih dari 70 gitu, tapi ini udah lebih dari 70 ini. Nah jadi kalau secara si trend template si Mark Minerva ini udah jelas masuk ke stage to uptrend gitu ya, tapi tentunya harus kita lihat lagi. Nah kalau dilihat dari laporan keuangan ya, sebetulnya kalau kita lihat cash flow operation ya, dia bagus lah gitu ya, udah mulai positif. Tapi penurunannya cukup jauh gitu ya dari 2020 kalau di 2021 gitu ya. Di sini karena masih belum dilaporin gitu. Tapi sebetulnya ini pun perbedaan besar ini gitu ya, karena ada ini nih si working capitalnya, kenapa tiba-tiba si ini minus, ini tadinya positif gitu. Dan itu tentunya harus kita lihat di secara detail di laporan keuangannya gitu ya. Nah, kalau income statementnya pun sebetulnya nggak terlalu bagus juga gitu. Cuman makanya gitu ya, cukup membingungkan kenapa sih gitu ya ini saham tiba-tiba bisa naik tinggi dan stage to uptrend gitu. Dan ini cukup berbarengan dengan panin finansialnya gitu ya, PNLF. Nah kalau kita lihat pun ini kan dia naiknya cukup tinggi di sini gitu. Kita ngelihat dia naik cukup lumayan. Lalu kalaupun kita lihat si si apa ini kan net interest income-nya memang dia naik gitu ya, tapi kalau si net income-nya dia turun. Ada beban operasional mungkin yang naik gitu. Jadi kalau kita lihat si EPS-nya ini dia ya turun gitu. Nah makanya ketika dia turun seperti ini, kenapa dia bisa naik cukup tinggi. Nah, tapi kalau kita misalnya
lihat nih, kalau siapa yang suka mantengin di Stockbit, sebetulnya ada kita bisa lihat si ini ya, si newsnya untuk saham si PNBN ini gitu. Kalau di sini biasanya lebih up to date. Jadi ada ngeluarin finansial quarter 1 di 2022. Naik sebesar 654,2 miliar di tahun pertama, 594 miliar. Ini adalah laba bersih. Ya which is ya lumayan bagus gitu ya, cuman 50 per 600 per 12 ya, mungkin nggak terlalu tinggi juga, cuman sekitar berapa persen gitu ya, mungkin kenaikannya mungkin 8 atau 9% lah gitu. Makanya cukup menarik juga gitu ya, kenapa kok sahamnya bisa cukup tinggi gitu. Tapi memang biasanya gitu ya, kalau si Mark Minervini sendiri lebih percaya teknikal dulu, baru dia ngeliat fundamentalnya, karena berita fundamental itu selalu terlambat gitu. Dan kalau kita lihat selama si sahamnya diakumulasi, berarti biasanya gitu ya, big player atau dana besar dia sudah tahu apa yang terjadi gitu ya dengan si saham ini gitu. Cuman ini udah jelas, dan kalau kita lihat gitu ya di chart daily-nya pun ini membentuk yang namanya, nggak tahu ya, ini gara-gara banyak tailnya sih ya gitu ya kan. Kalau biasanya gini sebutnya bearish engulfing, dia pasti akan ada penurunan terlebih dahulu seperti itu. Tapi kalau dilihat sih ya, penurunan terlebih dahulu ya supportnya udah jelas ada di sini. Jadi trading plan-nya adalah beli jika satu break di sini dan dikonfirmasi oleh yang namanya si volume yang cukup tinggi. Ini volumenya nggak terlalu tinggi, tapi sebetulnya di sini udah cukup rendah gitu ya. Tapi kalau bisa makin lama makin rendah ya makin bagus. Kalau dia bisa break di sini top closing weekly-nya, jadi ada teman saya yang senang ngelihat closing weekly, senang banget gitu ya melihat closing weekly-nya. Kalau closing weekly-nya bisa di atas garis resisten ini, chartnya akan jadi bagus. Dia bilang seperti itu gitu, karena udah jelas break di garis resisten ini gitu. Jadi ada garis resisten yang seharusnya cukup kuat, tapi masih belum bisa di break di week kemarin gitu. Dan kita lihat bagaimana hari ini gitu, walaupun memang kayaknya si prediksinya dia akan turun sebentar. Kalau mungkin di hari ini regionalnya hijau gitu ya, dia akan balik naik ke atas. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.